Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Irfan selaku dosen geologi. Saya Alejandra Mainanda Putra Yudi dengan NIM 073002500032 dan kelas TTA. Saya akan memaparkan materi mengenai geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi beserta proses yang membentuk dan mengubahnya. Pengertian geomorfologi. Geomorfologi merupakan cabang ilmu geologi yang berfokus pada bentuk-bentuk bentang alam, proses-proses pembentukannya, serta evolusi permukaan bumi dari waktu ke waktu. Melalui geomorfologi, kita dapat memahami bagaimana faktor internal dan eksternal bumi membentuk kondisi fisik lingkungan. Proses pembentuknya bentang alam. Yang pertama ada proses endogenik. Proses endogenik adalah proses yang berasal dari dalam bumi. Proses ini mencakup tektonisme dan vulkanisme. Tektonisme meliputi pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya lipatan, patahan, serta pengangkatan. Sedangkan vulkanisme berkaitan dengan aktivitas gunung berapi seperti letusan, pembentukan kawah, dan aliran yang membentuk struktur baru. Yang kedua ada proses eksogenik. Proses eksogenik berasal dari luar permukaan bumi, terdiri dari pelapukan, erosi, serta sedimentasi. Pelapukan adalah penghancuran batuan oleh faktor fisik, kimia, maupun biologis. Erosi merupakan proses pengikisan dan pemindahan material oleh angin, air, atau es. Sementara itu, sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi yang kemudian membentuk lapisan dan bentang alam baru. Selanjutnya, ada bentang alam utama. Interaksi antar proses endogenik dan eksogenik menghasilkan berbagai bentuk lahan, seperti pegunungan, dataran rendah, wilayah pesisir, serta sistem sungai. Masing-masing bentang alam memiliki karakteristik dan dinamika geomorfologi yang berbeda. Selanjutnya, geomorfologi dan sumber daya alam. Geomorfologi memiliki peran penting dalam pengolahan sumber daya alam. Topografi suatu wilayah berpengaruh terhadap jenis tanah, ketersediaan air, sebaran mineral, hingga distribusi vegetasi dan ekosistem. Dengan memahami kondisi geomorfologi, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran geomorfologi dalam mitigasi bencana. Geomorfologi juga dapat digunakan dalam mitigasi bencana seperti analisis potensi tanah longsor melalui penilaian stabilitas lereng, serta identifikasi daerah rawan banjir melalui pemetaan bentuk lahan dan pola aliran sungai. Selanjutnya, studi kasus geomorfologi Indonesia. Indonesia merupakan wilayah dengan dinamika geomorfologi yang sangat tinggi karena berada pada cincin api Pasifik. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif, zona subduksi yang memicu gempa bumi dan tsunami, serta ekosistem pesisir yang kaya seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Selanjutnya, teknologi dalam geomorfologi dalam perkembangannya. Geomorfologi sangat terbantu oleh teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG, serta penginderaan jauh. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan analisis dan interpretasi dan bentang alam secara lebih akurat, cepat, dan menyeluruh. Secara keseluruhan, geomorfologi merupakan bidang ilmu yang sangat vital untuk memahami bentuk permukaan bumi, proses pembentukannya, serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Melalui geomorfologi, kita dapat menilai bagaimana faktor internal dan eksternal bumi memengaruhi dinamika bentang alam dan lingkungan. Kedepan, terdapat sejumlah tantangan besar yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap proses geomorfik, termasuk percepatan erosi, perubahan pola curah hujan, hingga kenaikan muka air laut yang mengancam wilayah pesisir. Kedua, urbanisasi menuntut pengelolaan bentuk lahan secara lebih bijaksana
agar pembangunan tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerentanan bencana. Ketiga, konservasi menjadi aspek penting dalam menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati agar tetap selaras dengan kondisi geomorfologi alaminya. Dengan memahami geomorfologi, kita dapat merencanakan pembangunan yang lebih aman, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan di masa depan. Demikian paparan mengenai geomorfologi. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembentukan bentang alam serta peran geomorfologi dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.